Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang fungsi. Banyak sekali aplikasi fungsi di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di bawah ini ada pesan. Dapatkah kalian memahami pesan berikut? Ini ada pesan dengan huruf NEKFLKBD yang nggak bisa dibaca ini ya. Bagaimana agar kalian bisa membaca pesan ini? Maka kalian harus melihat aturan yang digunakan sebagai pedoman untuk membaca tulisan ini. Di sini ada aturannya, di sini ada tabel, ini ada huruf A, B, C, D sampai Z yang dipasangkan dengan huruf lain ya. Tapi supaya orang lain tidak tahu, yang tahu hanya beberapa orang saja di dalam grup atau dengan orang lain yang sudah disepakati. Nah, ini dipasangkan kalau A itu pasangannya adalah D, B pasangannya adalah E, C pasangan F dan sampai dengan Z pasangannya adalah C. Ini artinya huruf A ditulis sebagai D ya. Huruf A ditulis sebagai D, huruf B ditulis sebagai E, huruf C ditulis sebagai F dan seterusnya. Maka sandi ini ya, tulisan ini yang tidak bisa kita baca secara awam, ini akan membentuk sebuah kata berdasarkan aturan ini. Nah, di sini kan N ternyata mewakili K. Terus X ternyata X mewakili U nih. Terus Q ternyata Q itu mewakili N. F ternyata F itu mewakili C. Ini tadi kan 1, ini 2, 3, 4. Berikutnya L, ternyata L itu mewakili I. Ini ya, 5. Nah, dari sini kayaknya kita sudah mendapatkan sebuah kata ya. Ini kalau kita baca kunci ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lanjutkan, ternyata kata-kata yang tidak bisa kita pahami ini kalau kita lihat dari aturan ini, maka akan memiliki arti kuncinya lihat di bawah pot mawar. Jadi mungkin ketika ibu kalian pergi ke pasar, bagaimana ketika kalian pengen main ke rumah teman, ingin meninggalkan kunci supaya ibunya tahu. Nah, mungkin sebelumnya disepakati dengan ibunya, oh aturannya ini. Terus kalian tulis di pintu mungkin kertas pesannya. Nah, kalau anak muda gimana? Wah, misalkan mau menyatakan senang sama temannya, misalkan ada tulisan I love you, misalkan I love you ya, misal. Bagaimana cara menyatakan ke temannya supaya nggak ada yang tahu? Tulis saja. Mungkin kalian bisa membuat kesepakatan tersendiri dengan temanmu sehingga I itu apa, love itu apa, you itu apa. Nah, kalau di sini kalau ada tulisan I love you apa kira-kira? Mungkin bisa ditulis I apa? L. Nah, bisa tulis L, O misalkan. Ini ya, O ya apa? L kan O ya. Misalkan bisa R, love nih, Y misalkan A, B, R, X. Kan nggak ada yang tahu ini. Kalau ini kan ada yang tahu, teman-teman pada tahu. Tapi kalau digunakan ini kan nggak ada yang tahu, misalkan lorih BRX. Nah, sebagai contoh seperti itu. Jadi fungsi bisa dipakai untuk membuat sandi agar apa? Sandi yang kita kirimkan ke teman kita, selain teman kita yang sudah punya aturan ini tidak ada yang tahu. Nah, mungkin ini juga sama, mungkin nanti bisa kamu selidiki, kamu coba. Ini ada beberapa aturan, ada aturan 1, aturan 2, aturan 3, aturan 4. Mungkin nanti bisa kalian selidiki, kalau ada kata aslinya selidiki misalkan. Kira-kira aturan 1 cara menuliskannya gimana? Aturan 2 cara menuliskannya gimana? Sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan pada tabel ini. Berikutnya, untuk aturan 1 sampai dengan aturan 4 pada kegiatan di atas adalah relasi. Akan tetapi, aturan-aturan penyandian tersebut bukan hanya sekedar relasi. Aturan itu lebih tepat disebut sebagai fungsi. Kan kemarin sudah kita bahas, jika relasi itu adalah awalnya secara umumnya adalah aturan yang memasangkan ya atau menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Tapi bisa juga dikatakan sebagai produk kartesius dari X, Y dengan syarat X-nya anggota A atau X anggota B. Kemarin bisa kita tunjukkan dengan diagram panah bahwa semua hubungan itu adalah relasi, kecuali kalau ada anggota A dipasangkan selain anggota himpunan B. Demikian juga sebaliknya, himpunan B dipasangkan dengan selain anggota himpunan A. Semuanya termasuk relasi. Sangat banyak sekali relasi itu ya. Kemarin juga ada anggota A tidak punya hubungan dengan anggota B.
atau himpunan B tidak punya hubungan dengan himpunan A, atau sebaliknya himpunan A tidak punya hubungan dengan himpunan B, itu juga disebut relasi ya, yaitu relasi yang tidak memiliki hubungan. Di sini yang mau kita pelajari adalah relasi yang lebih khusus, ya, relasi yang lebih khusus yang dinamakan sebagai fungsi. Misalkan kita mempunyai dua himpunan, yaitu A 1, 2, 3 dan B A, B. Maka beberapa relasi yang mungkin terjadi antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, ya, itu bisa kita tuliskan 1, A misalkan 1, A saja, atau 1, B saja, atau 2, A, atau 2, B, 3, A saja, atau 3, B saja. Ini relasinya. Atau 1, A, 2, B, 1, A, 3, dan seterusnya. Ini adalah himpunan bagian ya, himpunan bagian dari relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Ini masih banyak lagi ya, tetapi tidak dituliskan di sini. Tapi sebagai contohnya ini relasinya. Perhatikan bahwa untuk relasi pertama ini tidak dituliskan semua anggota himpunan A ini. Tidak dituliskan semua, hanya dituliskan satu saja. Yang kedua 1 sama B. Yang ketiga 2, A dan seterusnya. Banyak, sampai kalau bisa kita tulis himpunan bagiannya, himpunan kosong juga termasuk relasi yang mungkin. Tetapi di sini yang perlu kita cermati adalah anggota-anggota dari himpunan bagian ini yang mana yang merupakan sebuah fungsi. Dari ke-20 yang ditulis di sini, maka yang merupakan fungsi itu yang mana? Yang merupakan fungsi adalah yang nomor 13 ini sampai dengan nomor 20. Yang lain ini bukan fungsi semuanya ini. Ini bukan fungsi. Kenapa kok bukan fungsi? Karena fungsi itu definisinya itu harus memasangkan ya semua anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Atau definisi dari fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi A ini harus punya pasangan semua. A ini harus punya pasangan, harus dituliskan semua. Pasangannya harus satu. Kalau B-nya tidak dilihat, yang dilihat hanya A-nya saja yang penting. Di sini kan A yang punya pasangan hanya satu saja, 2 sama 3 nggak punya, maka dia bukan fungsi. Yang kedua juga demikian, yang punya pasangan hanya satu saja. Yang ketiga juga demikian. Yang ketujuh hanya 2 yang punya pasangan, 1 sama 2 ini. Yang 3 nggak punya, maka dia bukan fungsi. Fungsi itu harus semua anggotanya harus memiliki pasangan. Nah untuk yang 13 ini, 1 pasangannya A, 2 pasangannya A, 3 pasangan A. Jadi semua anggotanya yang dilihat adalah bilangan pertama ini yang dilihat. Pokoknya ini nggak ada yang diulang dan semuanya merupakan anggota himpunan A, maka dia merupakan fungsi. Ya. Jadi ingat yang dilihat hanya anggota yang bilangan yang pertama. Bilangan yang kedua nggak dilihat. Selanjutnya dari 20 relasi di atas yang bisa dikategorikan sebagai fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi nomor 13, 14, 15, 16, 19, 20. Jadi ada sebanyak 8 fungsi. Selebihnya dari contoh di atas tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai fungsi dari A ke B. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ternyata dari ke-20 contoh ini ya, yang memenuhi syarat hanya ini, yang memenuhi syarat sebagai fungsi hanya ini. Nah, ini. Karena semua anggota A punya pasangan ya. Dan pasangannya cuma satu. Lanjut ya. Perlu kalian ketahui dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A itu disebut sebagai daerah asal atau domain. Himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A disebut daerah hasil atau rank. Sebagai contoh di sini perhatikan gambar. Ini ada gambar A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya 2, 4, 6, 8. Maka mana yang dinamakan daerah asal atau domain? Daerah asalnya adalah semua anggota himpunan A. Berarti domainnya di sini bisa kita tulis 1, 2, 3. Berikutnya mana yang dinamakan atau disebut sebagai daerah kawan atau kodomain adalah semua anggota himpunan B. Berarti kodomainnya itu adalah 2, 4, 6,
sama 8. Nah, kira-kira itu. Nah, selanjutnya himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapatkan pasangan ini, yang himpunan anggota himpunan B yang punya pasangan ini disebut atau dinamakan ring atau daerah hasil. Berapa saja? Yaitu yang punya pasangan di A itu adalah 2, 4, 6. Ya, hanya 3 saja. 8 nggak punya pasangan berarti dia bukan ring. Jadi yang ring hanya ini ring. Kalau ini semuanya adalah kodo main. Lanjut ya. Sehingga dari hal-hal di atas bisa kita katakan bahwa fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Ya. Syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi. Jadi fungsi itu dinamakan juga pemetaan ya. Adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi yang kita lihat itu A punya pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Yang kita lihat adalah himpunan A. Nah, kalau ini gambarnya, ini tadi sudah, ini domain, ini fungsinya atau relasinya. Ini semuanya adalah daerah kawan atau kodomain. Sedangkan yang punya pasangan itu dinamakan ring atau daerah hasil. Selanjutnya contoh, tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari diagram panah di bawah ini. Nah, tentu bisa kita lihat bahwa daerah asalnya adalah semua anggota himpunan A ini, yaitu 2, 5, 7, 8. Andaikan ini A ya, yang ini pasangannya B. Kodomainnya adalah semua anggota himpunan B, yaitu O, P, Q, R, S. Daerah hasilnya yang mana? Daerah hasilnya itu hanya yang punya pasangan ini, yaitu P, Q, R, S. Sama ini juga demikian. Ini juga merupakan fungsi karena setiap anggotanya punya satu pasangan. Ini juga demikian. Fungsi setiap anggotanya punya satu pasangan. Daerah asalnya yang mana? Ini daerah asalnya adalah semua anggota himpunan A. Domainnya Siti, Joko, Dedi, April. Mana daerah kawannya? Daerah kawannya semua di sini. Apel, jeruk, mangga, sawo, kedondong. Kalau ringnya yang mana? Ringnya itu anggota himpunan B yang punya pasangan, yaitu apel, mangga, sawo, kedondong. Lanjutnya, contoh-contoh diagram panah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Ya. Yang kita lihat hanya anggota himpunan A. Lihat, A semuanya punya satu pasangan dihubungkan dengan satu anak panah, berarti ini fungsi. B yang ini berikutnya ini juga merupakan fungsi karena semua anggota himpunan A memiliki pasangan ya, dan tepat dihubungkan dengan satu anggota B, fungsi. Ini juga merupakan fungsi karena semua anggota A punya pasangan dan dihubungkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Untuk B-nya meskipun punya banyak pasangan nggak masalah, yang penting yang kita lihat adalah himpunan A. Sama ini juga demikian ya, ini juga satu anggota A punya satu pasangan ya, semua anggota A punya pasangan juga. Nah, yang ini fungsi bukan ini. Kalau yang ini bukan fungsi, ini bukan. Kenapa? Karena ada satu anggota himpunan A yaitu 5 ini tidak memiliki pasangan. Yang ini fungsi bukan? Ini juga fungsi karena setiap anggota himpunan A punya satu pasangan di himpunan B. Yang ini fungsi bukan? Bukan. Ya, kenapa kok bukan? Karena ada dua anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan. Juga ada satu anggota himpunan A yang punya 3 pasangan. Berarti ini bukan fungsi. Kalau yang ini bagaimana? Ini juga bukan fungsi, sama kayak ini. Meskipun ini anggota A punya satu pasangan, tetapi di sini yang tidak memiliki pasangan. Ya, selanjutnya contoh-contoh fungsi dan bukan fungsi pada himpunan pasangan berurutan. Contoh fungsi, lihat nih. 1 dihubungkan dengan A, 2 dihubungkan A, 3 dihubungkan dengan A. Yang kita lihat hanya angka atau bilangan yang pertama ini. Lihat, dia tidak pernah diulang. Berarti dia punya satu pasangan. Kalau Bapak tuliskan ini 1, 2, 3. Ini A pasangannya, maka dia punya satu pasangan. Punya satu pasangan begini. Yang ini kenapa kok bukan fungsi? Karena ada
himpunan A yang punya dua pasangan, yaitu 2. Ini kalau Bapak tuliskan 1, 2 di sini. Ini ada A, ini ada B, maka satu pasangannya A, 2 ini punya dua pasangan, yaitu A sama B ini yang menyebabkan bukan fungsi. Jadi yang kita lihat angka bilangan pertama ini juga fungsi semua ya, meskipun yang himpunan B-nya diulang 3 kali nggak masalah. Berarti seperti ini kira-kira diagram panahnya. Ini bukan fungsi, kenapa? Karena 2 ini diulang, berarti dia punya dua pasangan. Ini fungsi, ini juga bukan fungsi, kenapa? Karena ada angka yang pertama, angka 1 ini diulang, berarti dia punya dua pasangan. Yang ini juga demikian, merupakan fungsi. Ini bukan fungsi karena ada angka 2 yang diulang, berarti dia punya dua pasangan, pasangannya A sama B. Ini juga bukan fungsi, kenapa? Karena ada 3 angka 2 ini diulang sudah 3 ya, berarti 2 ini punya 3 pasangan. Kalau ini fungsi, nggak ada yang diulang. Ini juga fungsi, nggak ada yang diulang. Ini juga fungsi, nggak ada yang diulang angka pertamanya. Ini juga fungsi, angka pertamanya nggak ada yang diulang. Yang ini kenapa kok bukan fungsi? Ya karena angka 2-nya diulang 2 kali. Artinya apa? Ini kalau Bapak tuliskan di himpunan ya, ini artinya 2 ini punya dua pasangan, yaitu A sama B ya, ini punya dua pasangan. Yang 7 ya, ini juga bukan fungsi karena apa? 3 ini punya 3 pasangan. Kalau yang 8 ini gimana? 8 fungsi bukan? 8 ini merupakan fungsi ya. Salah ini contohnya. Jadi 8 ini merupakan fungsi. Kan nggak ada yang diulang ini. Ini merupakan fungsi ya. Oke, lanjut ya. Contoh-contoh fungsi dan bukan fungsi pada diagram Kartesius. Nah, ini ada lingkaran. Lingkaran itu termasuk fungsi atau bukan? Bukan ya. Ini kan misalkan ini X, ini Y, maka 2 ini punya dua pasangan di sini sama di sini. Berarti bisa ditulis 2,3 dan 2,7 punya pasangan ya, dua pasangan. Berarti bisa ditulis di sini kan 2,3 koordinatnya. Yang di sini kan 2,7. Berarti 2 punya dua pasangan, yaitu 2,3 sama 2,7. Berarti dia punya pasangan 3 dan 7. Yang ini garis ini, garis lurus ini fungsi atau bukan? Ini merupakan fungsi ya, karena punya satu pasangan. 6 pasangannya sini, 9 di sini, 12 di sini. Jadi yang lurus ini fungsi. Kalau yang ini fungsi bukan? Meskipun tidak lurus ini juga fungsi. Karena kalau kita tarik garis bantuan di sini misalkan 6 pasangannya 1 di sini, ini pasangan sini, jadi X punya satu pasangan. Jadi ini fungsi ini fungsi. Nah, ini juga fungsi. Yang ini bukan. Kalau yang ini fungsi bukan, garis lurus ini bukan fungsi juga ya, bukan fungsi karena satu anggota X punya banyak sekali pasangan ya, berarti ini juga bukan fungsi. Ini fungsi bukan? Ini juga bukan fungsi ya, karena yang gambar ini juga bukan fungsi. Meskipun sampai di sini dia fungsi, dari sini ke sini fungsi. Oh enggak sih, bukan fungsi ini ya. Di sini juga bukan fungsi, di sini ini punya dua pasangan, ini juga punya dua pasangan. Jadi ini bukan fungsi ya, karena punya dua pasangan. Baik, kira udah paham ya tentang fungsi. Selanjutnya kuis. Diketahui himpunan pasangan berurutan yaitu subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Apakah himpunan pasangan berurutan di atas merupakan fungsi? Jelaskan kenapa kalau fungsi, kalau bukan fungsi kenapa. Lanjut ya. Banyak fungsi pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Ini banyak kemungkinan, banyak gambar atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA sama dengan A, dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB sama dengan B, ini kardinalitas dari B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A.
Jadi kalau dari A ke B pangkat A, balik ya. Kalau banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A, berarti A pangkat B. Dibalik nih, lihat. Jangan sampai terbalik nih ya. Ini rumusnya. Selanjutnya, nih. Sebagai contoh ini, jika A anggotanya 1, 2, 3 dan B anggotanya A, B, maka NA ada 3 dan NB ada 2. Kira-kira ada berapa banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B? Banyak anggota himpunan A ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Banyak anggota himpunan B 1, 2. Berarti ada 2. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah berarti B pangkat A. Ini dari A ke B berarti B ini. Berarti B pangkat A. B-nya berapa? Oh, B-nya 2. Berarti 2 pangkat A-nya berapa? A-nya 3. 2 pangkat 3. Berarti berapa 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 nih. Sama dengan 8. Ini kalau menggunakan rumus. Bagaimana kalau menggunakan gambar diagram panah? Kira-kira kemungkinannya seperti ini. A, anggotanya dipasangkan dengan ini. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ini. Kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat, ini. Kemungkinan kelima, ini. Kemungkinan keenam, ini. Ya, lihat. Kemungkinan ketujuh, ini. Kemungkinan ke-8, ini. Nggak ada lagi ya. Jadi, kalau kalian pengen menggambar, ya seperti ini caranya digambar. Enggak, semuanya harus beda. Jadi ada 8. Kalau menggunakan rumus, berarti seperti ini tadi. Lanjut ya. Sebelum menentukan rumus fungsi, jadi nanti di materi berikutnya adalah tentang rumus fungsi atau notasi fungsi dan juga nilai fungsi. Maka sebelum kita belajar ini, ayo kita perhatikan cara menyajikan fungsi yang biasa digunakan dalam matematika. Misalkan fungsi f anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Q anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Ini merupakan fungsi ya. Fungsi itu merupakan relasi khusus ya, yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota himpunan B. Berarti cara yang pertama dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, ini kita sajikan dengan 5 cara. Yang pertama, kita lihat setengah kali dari ya. Dengan himpunan pasangan berurutan kita hubungkan. 1 setengah kali dari 1 salah. 1 setengah kali dari 2 benar. Berarti di sini tulis 1,2. 1 setengah kali dari 3 salah dan seterusnya salah. 2 setengah kali dari 1 salah ya. 2 setengah kali dari 2 salah. 2 setengah kali dari 3 salah. 2 itu setengah kali dari 4. Ya kan, setengah kali 4 2. Berarti ini bisa tulis benar. 2, 4. Habis itu 3. Ingat, semuanya harus punya pasangan ya. 3 setengah kali dari 1 salah. 3 setengah kali dari 2 salah. 3 setengah kali dari 3 salah. 3 setengah kali dari 4 salah. 3 setengah kali dari 5 salah. 3 setengah kali dari 6. Benar ya. Karena setengah kali 6 hasilnya 3. Berarti ini benar. Kita tulis 4 setengah kali dari 8. Benar, kita tulis 5 setengah kali dari 10. Benar. Ternyata perhatikan, di angka pertama tidak ada yang diulang. Setiap anggota himpunan A memiliki satu pasangan di anggota himpunan B. Berarti dia merupakan fungsi ini. Himpunan pasang berurutannya ini berarti. Kalau diagram panahnya seperti ini, 1 setengah kali dari 2. 2 itu setengah kali dari 4. 3 itu setengah kali dari 6. 4 setengah kali dari 8. 5 setengah kali dari 10. Lanjut ya, gampang. Cara ketiga dengan persamaan. Nah, ini nanti dengan persamaan. Ini nanti selanjutnya bisa kita namakan rumus fungsi ini ya. Tadi kan relasinya setengah kali ya, setengah kali dari. Bisa kita tulis seperti ini. Tadi pasangan berurutannya 1 kan setengah kali dari 2. Bisa kita tulis seperti ini. 1, setengah kali 2. Setengah kali dari 2, 1. 2 itu setengah kali dari 4. Atau 2 itu setengah kali 4. Bisa kita tulis seperti ini. 3 itu setengah kali dari 6. 3 itu setengah kali dari 6. 4 itu setengah kali dari 8. 5 setengah kali dari 10. Atau juga bisa kita tulis bahwa kita balik ya.
Ini 1,2. Ini tadi kan 1,2 pasangannya, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Ternyata 2 ini adalah 2 kali 1. 4 ini adalah 2 kali 2. 6 ini adalah 3 kali 2. 8 ini adalah 4 kali 2. 10 ini adalah 5 kali 2. Kalau misalkan yang pertama ini kita sebut P, anggota himpunan P yang pertama ini kita sebut X, ya ini kita sebut X. Yang kedua ini kita sebut Y, ya. Kalau ini Q, ini kita sebut Y, ini kita sebut Y, ini kita sebut X. Maka bisa ditulis kalau X itu sama dengan setengah kali Y. Ini yang ini. X itu ternyata setengah kali dari Y. Atau bisa kita peroleh, ini kan Y-nya. Ini Y. Itu adalah 2 kali X. Ini 2 kali X. Ini kan tadi 1 tuh X. Ini. Sehingga kalau kita nyatakan dengan persamaan, ya, relasi ini bisa kita tulis dalam bentuk ini. Fx sama dengan 2X. Untuk X anggota P atau Y sama dengan 2X. Ini yang ini. Atau bisa juga ditulis X itu sama dengan setengah Y. Ini persamaannya ini. Untuk belajar rumus fungsi atau notasi fungsi kedepannya. Nih, ya kita lanjut ya. Yang cara keempat dengan tabel. Ya, tabelnya ini X, ini Fx. Fx itu sama dengan fungsi X atau disebut juga Y pasangannya ya. Kalau X itu anggota P, Fx atau Y itu anggota Q. 1 tadi anggota P-nya kan, X-nya misalkan 1, ternyata Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4, X-nya 3, Y-nya 6, X-nya 4, Y-nya 8, X-nya 5, Y-nya 10. Ini kalau kita sajikan dengan tabel kira-kira seperti ini. Pasangannya bisa kita tulis juga di sini sebenarnya 1,2, kalau di sini 2,4, di sini 3,6, di sini 4,8, di sini 5,10. Ya, lanjut ya. Berikutnya kalau menyatakan dengan grafik sama kayak diagram kartesius ya, sebenarnya ini grafiknya menggunakan diagram kartesius di mana sumbu datarnya adalah X atau daerah asal, sumbu tegaknya adalah Y atau daerah kawan atau kodomain, sedangkan Y yang punya pasangan ini adalah ring. Ini X-nya 1, pasangannya 2 ya. 1 itu setengah kali dari 2, 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8, 5 setengah kali dari 10. Jadi ranknya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Ini ranknya. Ini kalau kita hubungkan ternyata dia membentuk garis lurus ya. Seandainya titik-titiknya kita hubungkan dengan garis ini, ternyata membentuk garis lurus. Garis ini bisa dinamakan sebagai garis Y sama dengan 2X, atau Fx sama dengan 2X, atau X sama dengan setengah Y. Ini kalau kita nyalakan dengan grafik. Selanjutnya ada contoh ini. Berikut ini relasi dari himpunan M sama dengan 3, 5, 7, 9 ke N, V, W, X, Y, Z dinyatakan dengan himpunan pasangan baru urutan. Romawi pertama, alternatif jawabannya adalah 3X, 5X, 7X, 9X. Yang kedua, Romawi kedua 3X, 3W, 3Y, 3Z. 3Z, 7Y, 5X, 3X, 5Y, 7Z, 9V. Perhatikan bahwa yang kita lihat adalah M. Karena yang ditanyakan adalah himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan. Jadi yang kita lihat adalah daerah asalnya. Berarti yang kita lihat adalah M. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9 ini harus punya pasangan. Pasangannya harus 1. Romawi pertama, kita lihat 3, 5, 7, 9. Ada semua ya, nggak ada yang diulang angkanya. Berarti ini punya satu pasangan, berarti benar ini pemetaan. Romawi kedua, 3X, 3W. Lihat, angka 3 diulang sebanyak 4 kali. Berarti 3 ini punya 4 pasangan. Ya, 3 ini punya 4 pasangan, yaitu X, W, Y,
Z. Ya, berarti ini punya 4 pasangan. Ya, berarti yang ini bukan pemetaan atau bukan fungsi. Yang ini 3, 7, 5. Ini semuanya punya satu pasangan. Tetapi kita lihat M kan ada 4. Di sini cuman ada 3. Berarti satu anggota yaitu 9 ini tidak punya pasangan. Berarti ini juga bukan fungsi. Yang keempat 3, 5, 7, 9. Semuanya punya pasangan. Ini fungsi. Jadi mana yang benar? Yang benar adalah Romawi 1 dan Romawi 4, yaitu yang C. Selanjutnya, berikutnya, jika P anggotanya A, B, C, dan Q anggotanya 1, 2, 3, 5, maka banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q yang dapat dibuat ada titik-titik. Seperti tadi kita tentukan dulu kardinalitas atau banyak anggota himpunan P. Ada berapa kira-kira P? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti ada 3. NQ kardinalitas dari Q atau banyaknya anggota himpunan Q ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 5. Berarti ada 4. Ingat bahwa banyaknya pemetaan dari P ke Q bisa ditulis sebagai Q pangkat P. Q-nya ada berapa? 4. P-nya ada berapa? Ada 3. Berarti 4 pangkat 3. Berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.